Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dini Rosita dari Universitas Sulawesi Barat, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk video kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang hubungan organisme dan faktor lingkungan pada hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang hubungan organisme dan faktor lingkungan pada hewan. Nah, pada materi ini saya dapat dari artikel Dr. Saroyo Sumarto MSI ya, dan Dr. Roni Koneri SPD MSI. Artikel yang berjudul Ekologi Hewan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pada hewan ya. Sebelum membahas hubungan antara hewan dengan lingkungannya, penting untuk mendefinisikan pengertian hewan terlebih dahulu, sehingga akan memudahkan dalam memahami hubungan tersebut. Nah, dalam sistem klasifikasi hewan itu meliputi organisme. Nah, organisme multiseluler atau tubuhnya tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak, mampu menyintesis makanan sendiri, diploid atau kromosom terdiri atas 2 alel, dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau salut inti. Nah, dalam sistem klasifikasi 5 kerajaan kingdom, Regnum, oleh Robert H. Whittaker, hewan dimasukkan ke dalam Regnum Animalia yang meliputi filum Porifera, hewan berpori atau Sponchidaria, hewan berongga, Platyhelminthes atau cacing pipi, nematoda itu cacing giling, Annelida cacing gelang, moluska hewan lunak, Isidormata hewan berkulit duri, Arthropoda hewan beruas, dan Chordata hewan dengan sumbu tubuh. Semua hewan adalah multiseluler, dalam arti tubuhnya tersusun atas banyak sel. Dengan definisi ini, hewan berbeda dan dengan organisme bersel. 1. Organisme uniseluler, seperti bakteri, bakteria, dan ganggang biru, hijau, Cynopita yang keduanya dimasukkan dalam Regnum Monera. Serta organisme uniseluler, koloni yang aktif bergerak yaitu protozoa atau Regnum Protista. Organisme multiseluler tidak hanya hewan saja, jamur, Regnum fungi, dan tumbuhan Regnum plantae, juga organisme multiseluler. Perbedaan hewan dengan jamur dan tumbuhan terletak pada struktur selnya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki vakuola pusat, tetapi memiliki sentosom dan lisosom. Konsep habitat dan Nicerellum habitat. Habitat itu bahasa Latin untuk itu inhabits atau tempat tinggal makhluk hidup, merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Adaptasi dan faktor pembatas. Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itulah tadi tentang pembahasan hewan ya. Yang kedua, kita masuk pada bagian tumbuhan, di mana ada hubungan organisme dan faktor lingkungan pada tumbuhan. Nah, materi ini saya dapat dari artikel Dr. Martina Restuati MSc ya, yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangannya Makhluk Hidup. Nah, sama halnya dengan semua organisme, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan diatur oleh kombinasi faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Hal ini berkenan dengan karakteristik tumbuhan, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan merespon sejumlah sinyal dari lingkungan seperti fotoperiode, perubahan suhu dalam kelembaban. Yang kedua, memproduksi zat kimia mengatur tubuh tumbuhan, hormon sebagai mediator sinyal dari lingkungan. Nah, yang ketiga, memiliki kode gen enzim yang mengkatalisis reaksi kimia untuk pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan mencakup faktor genetik, epigenetik, dan zat pengatur
tumbuh. Nah, yang pertama ada faktor genetik, di mana setiap tumbuhan terdiri dari miliaran sel. Dalam setiap sel terdapat satu set lengkap semua gen yang membentuk kode instruksi untuk suatu organisme. Kode gen tersebut berperan dalam menentukan fungsi dan sifat dari tumbuhan. Sebagai contoh, penemuan penting dari para ilmuwan tentang gen pada tumbuhan adalah gen yang terlihat dalam pembungaan pada tanaman. Nah, yang kedua, kita masuk pada epigenetik. Nah, penelitian pada sel menunjukkan tidak hanya gen yang mempengaruhi ciri-ciri dan fungsi dari suatu organisme, tetapi juga epigenetik atau faktor non-gen. Faktor epigenetik adalah suatu filter dalam sel yang dapat diwariskan ketika sel membelah, tetapi mereka tidak merubah gen itu sendiri. Namun, faktor epigenetik dapat memodifikasi perlakuan gen. Nah, yang ketiga kita masuk pada bagian zat pengatur tumbuh, hormon. Telah Anda ketahui bahwa hormon merupakan zat kimia yang memproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan. Zat pengatur pertumbuhan mengendalikan kegiatan dengan mengirimkan sinyal kimia ke sel untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, termasuk mengaktifkan gen yang mengkode enzim tertentu atau justru menghalangi transkripsi gen. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tumbuhan ya. Nah, kita masuk pada bagian 3 nih teman-teman, di mana ada jamur. Nah, pada bagian ketiga kita membahas tentang hubungan organisme dan faktor lingkungan pada jamur. Ya teman-teman, jurnal yang saya dapat ini berjudul Keanekaragaman Jamur Makroskopis di kawasan hutan Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, penulisnya adalah Desi Maria Panjaitan, Vincent Willy Wardana, dan Santi Dwi Febiola Sari. Nah, pada jamur ini juga termasuk organisme eukariotik heterotrof. Umumnya berdinding sel kitin, berproduksi dengan spora, serta dapat hidup pada berbagai habitat. Nah, kemampuan jamur mengkolonisasi berbagai habitat erat kaitannya dengan berbagai mekanisme hidup yang dimilikinya sebagai parasit, endofit, dan saprofit. Nah, jamur beragam bentuk ukurannya mulai dari yang berkurang renik hingga makroskopis yang didominasi oleh kelompok Basidiomycota dan Ascomycota. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 18 jamur makroskopis yang berhasil dikoleksi di hutan kampus Universitas Palangkaraya. Nah, seluruh jamur yang ditemukan pada penelitian ini merupakan jamur sejati dan termasuk ke dalam divisi Basidiomycota. Hampir seluruh spesies yang dikoleksi merupakan jamur dari kelas Agaricomycetes, sedangkan hanya satu spesies berasal dari kelas Dacrymycetes, yaitu Dacryopinax spatularia. Agaricomycetes adalah kelas paling besar pada kelompok jamur Basidiomycota yang mencakup jamur dengan karakter yang sangat beragam, baik dari segi ukuran maupun bentuk ya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang jamur ya teman-teman. Pada bagian terakhir atau keempat ini kita akan membahas tentang hubungan organisme dan faktor lingkungan pada bakteri ya teman-teman. Yang saya baca ini adalah jurnal yang berjudul Interaksi Mikroalga Bakteri dan Peranannya dalam Produksi Senyawa dalam Kultur Mikroalga ya teman-teman. Nah, pada lingkungan darat telah diketahui bahwa bakteri berperan dalam proses dekomposisi hewan dan tumbuhan menjadi senyawa organik serta dapat meningkatkan pertumbuhan tumbuhan melalui mekanisme komunikasi kimiawi melalui produksi senyawa metabolit yang kompleks dan pertukaran nutrien. Nah, pada lingkungan akuatik, proses yang serupa juga terjadi. Pada ekosistem akuatik, fitoplankton melepaskan disoflat organik matter dan disoflat organik karbon selama pertumbuhannya ya. Setelah mati, sel fitoplankton didegradasi oleh bakteri dalam kolom air, kemudian tenggelam ke dasar. Dalam proses degradasi tersebut, bakteri menerima realisasi nutrien terutama fosfor dan nitrogen yang dapat digunakan kembali oleh mikroalga sebagai sumber nutrien.
Nah, lihat gambar berikut ya teman-teman. Nah, interaksi yang terjadi di antara bakteri fitoplankton menarik untuk dibahas lebih lanjut ya. Kajian ini tersebut tidak hanya penting dalam studi mengenai microbial loop. Nah, dalam ekosistem perairan namun juga dapat mendasari pengembangan kultur mikroalga, pengetahuan dan mekanisme kontrol terhadap interaksi bakteri mikroalga terdapat membantu meningkatkan produksi metabolit tertentu dalam proses produksi mikroalga. Nah, itulah materi dari saya teman-teman. Ada 4 tadi yang kita bahas itu, di mana ada tentang hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu selanjutnya teman-teman.